tuntutan kita mendesak DPR untuk menggunakan hak angketnya, dan harusnya DPR itu bersama-sama rakyat menolak Perpu ini, bukan nanti akan mengesahkan. Oke, selanjutnya saya minta Direkturnya Greenpeace, Bung Tata, saya persilakan. Masih ngejarin belum bikin Baik, terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan semua, kawan-kawan buruh, kawan-kawan jurnalis. Jadi kalau kita bicara Perpu ini hanya kegentingan ya. Alasannya kegentingan, ini benar memang ada kegentingan. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya dengan Perpu ini kalau soal kegentingan. Tetapi mengalami kegentingan itu bukan kita semua, bukan rakyat, tetapi para oligarki ini, para elit politik yang merasa genting karena saat ini bisnisnya belum pada selesai, konflik kepentingannya belum selesai, masih mau dilanjutkan. Jadi lahirlah alasan genting ini untuk melahirkan Perpu. Buat kita semua jelas Perpu ini sangat merugikan. Karena ada dua hal. Yang pertama soal buruh yang jelas-jelas perlindungannya akan terus dikurangi secara besar-besaran dan akan sangat terasa, dan ini sangat mencederai nilai-nilai keadilan sosial. Dan yang kedua soal lingkungan. Kita di Greenpeace Indonesia bersama-sama dengan lembaga masyarakat sivil lain yang berkampanye di isu lingkungan merasakan ini juga orang-orang yang merasa dalam keadaan genting ini yang ingin mengeksploitasi lingkungan segera sampai pemilu mendatang, kalau pemilunya ada ya, ini genting mereka ingin mengeksploitasi lingkungan. Batu bara akan dieksploitasi, hutan akan dieksploitasi. Di batu bara misalnya isu keadilan ini sangat terlihat, ketidakadilan dalam eksploitasi batu bara. Bayangkan kawan-kawan buruh dan teman-teman semua, biaya produksinya $12 per metrik ton. Ini saya bicara angka sedikit. Dijual di atas $300 per metrik ton. Jadi untungnya. Lalu bayar royalti hanya 13,5% sekarang. Kalau Perpu ini tidak dibatalkan, akan bayar ribuan triliun. Dalam catatan kami lebih dari 2.000 triliun, katakanlah terpotong 1.700 triliun akan dibagi-bagi di antara para elit politik ini dengan kerugian dan pengorbanan kita semua, dengan kerugian dan pengorbanan lingkungan Indonesia dan kerugian dan pengorbanan masa depan Indonesia. Jadi saya kira dalam beberapa hari, beberapa bulan ke depan, kita kawan-kawan tidak punya pilihan selain saya mengulang tadi apa yang disampaikan oleh kita semua, tolak Perpu Cipta Kerja dan lawan oligarki. Terima kasih kawan-kawan Greenpeace. Saya kira sudah sangat jelas ya bahwa Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan juga Perpunya, bahkan isinya jauh lebih buruk kawan-kawan sekalian. Ini adalah bagian dalam rangka membuka jalan selebar-lebarnya, memfasilitasi kepentingan investasi dan hutang, kepentingan oligarki untuk mengeruk sumber daya alam kita, untuk merusak lingkungan dan untuk mengeksploitasi
tenaga produktif rakyat Indonesia. Ya, jadi pantas dan keharusan kita untuk menolak. Untuk itu, sekarang saya minta Direktur Tren Asia, Asop, Bung Asop, silakan. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup rakyat. Dengan Perpu ini sebenarnya sudah semakin jelas kemana keberpihakan. Kita bisa maknai Perpu ini, Cipta Kerja ini beserta seluruh ketidakbijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi sebagai beberapa hal saja. Yang pertama, ini adalah transfer paksa beban kepada masyarakat termasuk pada kaum buruh. Berikutnya yang kedua telah disebutkan bahwa sumber daya alam kita akan dieksploitasi besar-besaran. Dan keuntungannya tidak untuk rakyat Indonesia. Kita tahu seringkali dia dilarikan ke luar negeri, ke negara-negara suaka pajak, sementara negara kita menjadi negara suaka polusi, suaka perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi transfer paksa beban kepada masyarakat, eksploitasi sumber daya manusia, dan kemudian dia pun tidak mencerdaskan. Banyak turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional itu bahkan membahayakan generasi mendatang kita. Misalnya, tadi membahas sedikit soal abu batu bara, polusi yang harusnya diperlakukan sebagai limbah B3 sekarang dikeluarkan. Kita bicara bahaya jangka panjang yang tidak main-main. 2045, cita-cita Indonesia maju akan runtuh. Kita bayangkan generasi kita teracuni. SDM kita tidak berkualitas. Jadi semakin jelas bahwa keberpihakan pada oligarki. Transfer paksa beban itu di saat yang sama adalah penyedotan paksa hasil keringat kita kepada oligarki. Sudah semakin jelas keadaannya, situasinya, gambarannya. Dan karena itu yang kita butuhkan adalah persatuan. Di titik ini kita semakin butuh persatuan. Kita akan butuh suara banyak orang. Kita akan butuh suara banyak orang untuk melawan, untuk tidak setuju. Karena mereka terus mencoba, tadi digambarkan rangkaiannya dari mulai revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, MK, dan lain-lain. Kita semacam ditantang, jadi mau kayak gimana rakyat Indonesia? Ini harus kita jawab segera, harus masyarakat Indonesia jawab segera, harus rakyat Indonesia jawab segera. Dengan persatuan, kita dukung apa yang kawan-kawan tadi sudah sampaikan, seruannya ada 3. Dan kita minta itu dilakukan secepat-cepatnya. Karena kita tidak mau mengorbankan generasi mendatang kita. Itu yang paling pertama. Kita tidak mau mengorbankan generasi mendatang kita hanya untuk apa bahasanya, Bapak Ibu? Bahasanya itu ketamakan. Ini ketamakan oligarki yang difasilitasi pemerintah. Jadi hanya ada satu kata, persatuan, yang kemudian harus kita lawan. Tolak Perpu. Hidup buruh. Hidup rakyat. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Nah, kita juga kedatangan Pak Amsari, ya. Saya kira kalangan intelektual yang demokratis, yang pro rakyat. Nah, ini yang dibutuhkan kita ini adalah oleh rakyat itu adalah para akademisi, para intelektual, ya, yang memang pro rakyat, bukan tukang stempel kebijakan anti rakyat. Ya, untuk itu sekarang saya minta Pak Amsari dulu, ya, Pak Amsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup buruh. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya mau ceritakan yang buru-burunya. Pertama, Perpu ini janggal karena konsep hal ihwal kegentingan memaksa itu tidak begini ceritanya. Hal ihwal kegentingan memaksa itu, awalnya sebelum reformasi memang hak subjektif presiden, tapi setelah keluar putusan 138 tahun 2008 itu tidak sekedar hak dari presiden, harus terpenuhi 3 keadaan.
Nah, yang memutuskan 3 keadaan ini kebetulan Profesor Mahfud. Nah, beliau kebetulan lupa dengan putusannya sendiri. 3 keadaan itu, pertama memang ada kondisi yang memaksa, ya, sehingga memang perlu dilakukan tindakan. Kedua, kalaupun ada hukum tidak menyelesaikan masalah atau ada kekosongan hukum. Ketiga, memang prosedur pembentukannya harus segera secara cepat. Nah, di sini dia masuk akalnya. Karena dia awalnya dari presiden, maka harus dipindahkan ke DPR untuk dapat persetujuan di sidang berikutnya. Kalau sesuatu yang belum pernah dibahas bersama, pasti ini bisa masuk akal genting dan memaksa, karena harus minta persetujuan DPR kemudian. Tapi kan ini sudah pernah dibahas, namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, pasti setelah Perpu ini dibuat oleh Presiden, begitu dibahas ke DPR, ya pasti setuju mereka. Mereka sudah bahas sebelumnya. Jadi, bukan begini cara pembentukan Perpu. Nah, saya mau katakan ini kondisi yang buruk karena memang ini rekayasa, dibuat-buat. Kurang lebih Perpu itu copy paste-nya Undang-Undang Cipta Kerja. Atau bahasa anak gaulnya sekarang, Undang-Undang Cipta Kerja versi 2.0. Jadi di copy paste saja, makanya terjadi kejanggalan. Oleh Perpu, Undang-Undang Cipta Kerjanya dicabut. Tetapi oleh Perpu, peraturan pelaksananya dipakai. Iya, maaf. Karena dia mention, jubahnya ganti, celananya tidak. Jadi ketahuan orangnya orang yang sama, begitu ya. Kepentingannya sama, tujuannya juga bakal sama. Jadi saya ragu kalau di DPR bakal terjadi. Di MK, nah ini menarik lagi ya. Sepertinya tabiat pemerintahan adalah memastikan seluruh lini dikuasai, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Setelah ketuanya jadi adik ipar, nah komposisi hakim mayoritas yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat diubah menjadi mayoritas yang setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena syaratnya begitu menurut DPR, hakim konstitusi itu adalah direktur perusahaan DPR. Karena pemegang sahamnya begini. Begitu menurut DPR sendiri. Jadi, mari kita kawal, kalaupun maju di MK, kita kawal MK, kita kawal DPR, dan pastikan hak buruh dan hak publik terwakili dalam putusan mereka. Hidup buruh! Terima kasih. Terima kasih Pak Amsari. Jadi secara tidak langsung Pak Amsari mengatakan penerbitan atau pembuatan Perpu ini adalah sesat pikir, sesat intelektual, ya, karena jelas mengangkangi negara demokratis. Ya, selanjutnya saya kira minta Pak Haris Azhar, ya, untuk juga menyampaikan pandangannya, ya, tentang terbitnya Perpu. Ya, persilakan Pak Haris Azhar. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Nah, saya nggak usah pakai yel-yel, udah capek ya dari tadi. Saya mungkin nambahin aja dikit pandangan saya, ada 2 hal terkait Perpu ini. Sesuatu yang sangat umum soal materinya dan juga soal cara pembentukannya. Saya pikir kalau soal materinya yang juga terkait dengan pembentukannya, sejak munculnya Undang-Undang Omnibus lalu sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, sebetulnya ada sejumlah kekurangan lain yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya juga merubah undang-undang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi alat masaknya undang-undang yang diperbaiki, jadi bukan menunya atau materinya yang diperbaiki, tapi alat masaknya yang diperbaiki. Sudah dibiarkan undang-undang tersebut, undang-undang tata cara pembentukan perundang-undangannya dirubah, yang sebetulnya masyarakat nggak banyak marah, tapi dirubah sama pemerintah dan DPR. Masih juga muncul Perpu. Jadi Perpu ini sebetulnya menunjukkan kegelisahan pemerintah terhadap dirinya sendiri. Gitu. Jadi ketika MK-nya sebetulnya sudah sangat negosiatif, ini penilaian saya, juga
undang-undang TP3-nya sudah diperbaiki, masih juga muncul Perpu ini. Nah, ini menunjukkan ada yang dikejar, ada yang ada yang digesa-gesakan oleh pemerintah. Lalu kegesa-gesaan itu semakin mengada-ada ketika alasannya karena Perpu itu harus dalam situasi yang genting, tidak kelihatan kegentingan tersebut. Kita masih bisa berkumpul di sini, Pak Polisi